Selamat pagi untuk kita semua. Selamat merayakan hari Minggu biasa yang ke-13. Sebelum kita membaca Injil pada hari ini, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Tuhan, Allah sumber kehidupan kami. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan atas setiap perlindungan-Mu terhadap kami hingga saat ini. Terlebih nafas kehidupan. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Seringkali ya Tuhan, kami menyakiti hati kudus-Mu. Kini dengan rendah hati kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ya Tuhan, kini kami anak-anak-Mu akan membaca dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai ayat 42. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Setelah Yesus selesai berpesan, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikut Yesus. Menyambut kedatangan seorang bagaikan dia adalah utusan Tuhan. Mendatangkan rahmat Tuhan, Yesus mendatangkan rahmat Tuhan. Yesus bersabda, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Dalam Matius 10 ayat 42. Iman yang diungkapkan dengan perhatian dan kebaikan membuka sebuah cakrawala yang sama sekali
baru dalam hidup, seperti hidup baru yang dikatakan Paulus, Roma 6 ayat 4. Kehidupan kita dikelilingi oleh para pembawa pesan dari Tuhan. Rahmat adalah pemberian Tuhan yang tidak dapat kita pastikan, tetapi menyambut kedatangan siapapun dengan baik dapat membuka kemungkinan yang baru bagi kita. Jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi sering bermula dari keterbukaan kita dan sambutan positif kepada orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Yesus, Engkau selalu menawarkan penghiburan kepada mereka yang letih dan lesu. Semoga kami pun terbuka dan rela menyambut mereka yang membawa pesan-Mu. Berilah kami kesabaran, berilah kami penghiburan dalam setiap menghadapi tantangan yang Engkau berikan kepada kami. Lindungi dan sertailah kami selalu ya Tuhan, agar kami mampu menghargai orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.